Nah ini Gary tadi nah ya, tapi di antara sekian banyak hal yang mengingatkan tentang tahun 90-an, salah satunya yang paling melekat dan mudah diingat adalah jejak musik di tanah air. Nah kalau Pak Mone sendiri nih paling suka band-band apa untuk era tahun 90-an? Kalau ditanya soal band, saya sepertinya terlalu expert begitu, padahal saya tidak bisa bernyanyi dan tidak bisa bermain musik. Tetapi kalau kesukaan atau favorit terhadap beberapa band populer saat itu Dewa 19, bahkan jauh lebih tua sedikit Iwan Fals begitu ya. ME, inikah namanya cinta. Itu kurang Tapi lebih kita seperti ada itu. kejutan ya, kita saksikan saja bersama. Oke. Sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini. Tak pernah mengerti, sampai kini ku sadari. Aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Ku duduk dalam sepi, ku melamun sendiri. Mau apa aku ini? Tak ku pahami, semua orang pasti ingin dapat raih bahagia. Kalau hanya itu aku pun telah mengerti. Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Tapi kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia. Aku hanya bisa menyanyi. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi. Come on. Aku lihat layang-layang dapat terbang tinggi, namun sesekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin ku temui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya satu saat nanti? Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri, tapi kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia sampai akhir nanti. Aku hanya bisa bernyanyi dalam hati. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi. Kadang aku bermimpi, ingin aku miliki hal yang ada di hati. Karena mimpi, come on, go. Are you ready? Kadang ingin pergi, say. Kadang ingin sendiri, sampai Sekali kini lagi. ku tak One more tahu time. pasti. One more time, 1, 2. Kadang ingin pergi. Kadang ingin sendiri. Alright, bisa semuanya Metro TV di sini? Bisa Just dong. one, 1, 2. Kadang ingin pergi, say. Kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti isi hatiku saat ini. Aku hanya bisa bermimpi, bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia sampai akhir nanti. Aku hanya bisa bernyanyi dalam hati. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi. Aku hanya bisa bermimpi, bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia sampai akhir nanti. Aku hanya bisa bernyanyi.
malam pemirsa Newsline, selamat siang, spesial sekali. Wow. Tapi Anda sedang tidak bermimpi loh, ini betulan. Karena ternyata Bass Jam setelah 21 tahun lagu Bermimpi diciptakan. Ada kembali lagi di sini, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bass Jam Reunion. Jelang festival 90-an, Adon, Sigit, Mas Alvin, Mas Bernie, terima kasih sudah hadir di Newsline. Kayak lagi masif banget gak sih? Saya tahu kalian pengguna media sosial, saya follow media sosialnya masing-masing. Wah, Kenapa? Nomor 1 followernya. Nomor 1 ya? Lumayan. Masif sekali. Campaign tentang 90-an. Nah, sebagai generasi memang asli 90-an, Bass Jam ini menyikapinya seperti apa? Boleh dari Mas Adon terlebih dahulu. Kalau buat kami sih ngerasa bahwa semua kenangan, memori dan musik tentang 90-an tuh benar-benar effortless banget. Oke, jadi effortless, abadi gitu ya, timeless. Kalau dari Mas Sigit sebagai pelaku industri musik gimana nih 90-an? Mungkin gini, mungkin pada saat tahun 90-an gitu anak-anak mudanya sekarang ini di zaman now ini udah jadi orang. Zaman now. Iya. Oke. Udah jadi orang yang bisa maksudnya berpengaruh gitu kali ya. Oke, udah mewujudkan mimpinya udah mewujudkan ya? mimpinya. Udah bukan bermimpi Akhirnya lagi. jadi setelah mewujudkan mimpinya ngapain lagi? Ya udah kita bernostalgia sama ke masa mudanya mereka gitu kali ya. That's very sweet. Kalau Mas Alvin kelahiran 90-an juga dong, Mas Alvin generasi 90-an ya? Ya paling muda sih. Paling muda? Kalau bagi saya tahun 90-an mungkin dibanding yang mereka katakan mungkin masa paling indah untuk dikenang. Karena ceritanya banyak, memorinya banyak, lagunya paling banyak yang romantis ya kan. Tuh. Jadi ingat gak sih sekarang nostalgia zaman-zaman dulu PDKT? PDKT-nya pakai wartel bro. Wartel. Pager. Soal pager, bro. tidit, pagerku berbunyi. Asik. Tidit, begitu bunyinya. Oh langsung apa? Tindem lo. Wah, nyambung lagi. Ini mencerminkan generasi 90-an asli. Mas Bernie kalau dari jenggot mungkin bukan 90-an tapi jiwa 90-an. Apa sih yang paling tidak bisa dilupakan dari generasi 90-an, Mas Bernie? Di situ mic-nya, silakan. Apa ya, saya sebenarnya ngikut aja sih. Kayak enak juga mau ngomong. Ngikut anak muda gitu atau gimana? Takutnya panjang dia nanti kalau ngomong kan. Oh, iya. Wejangannya banyak. Tapi tulisannya tuh generasi 90-an. Mana coba lihat. Ternyata Mas Bernie jiwa 90-an. Tapi boleh diceritakan dulu terkait Bass Jam sendiri. Jadi ada dua nih, ada apa ya namanya? Dualisme. Dua project. Dua project ya, ada Bass Jam dan ada Bass Jam Reunion. Perbedaan mendasarnya apa sih Mas Ado? Jadi kalau Bass Jam itu Sigit nggak terlibat karena memang Sigit udah Wah parah, gak terlibat. Inilah. Kids zaman now soalnya. Oh soalnya kids zaman now. Dia udah solo album. Oh oke. Terus Bass Jam sendiri kita lagi mau rilis single baru gitu. Oh. Jadi pas nanti 15 Januari 2018 itu ulang tahun Bass Jam yang ke-24. Luar biasa. Kita mau rilis video klip terus single baru judulnya CAD. Pakai hashtag kan kids zaman now. Oh, Hashtag oke. CAD, cinta CAD. aku dulu. Cinta aku dulu baru dia gitu ya. Nah kalau sama Sigit kita Bass Jam Reunion. Jadi proyeknya banyak nih. Ada Sigit, ada Aknil gitu. Harapannya sebetulnya pengen ada Anya juga, ada BS gitu. Tapi karena kesibukan jadi yang baru memungkinkan Sigit sama Aknil. Nah itu di Bass Jam Reunion. Dan proyeknya kita thank you banget ya sama teman-teman yang tumbuh besar bersama dengan Bass Jam. Oh. Jadi maksudnya dari tahun 2015 kemarin kita banyak banget dapat event-event untuk kita menggelorakan lagi semangat generasi 90-an. Bahkan kita sempat kaget kemarin ada anak kids zaman now tuh denger. Oke. Kok lu bisa denger kan lu masih Asik. muda gitu. Iya waktu saya kecil 6 tahun papa saya suka puter di kaset di mobil. Jadi denger dari Kaset papa ya, mama. masih kaset bahkan belum MP3 player dan lain sebagainya. Tumbuh besar bersama teman-teman 90-an dengan era yang kalau kita klaim era 90-an itu musiknya terbaik, fashionnya terbaik gitu ya. Maaf ya Mas Asik. Bernie, katanya sih gitu. Tapi saya akan mencoba menghubungi salah satu penggagas dari generasi 90-an. Gue kenal nih sahabat kita banget nih. Oh, oke ada Marcella. Selamat siang Marcella. Marcella. Selamat siang. Siang. Marcella di sini ada Bass Jam. Mungkin ingin disapa dulu Bass Jam. Kakak-kakak. Baru ketemu kita Marcella. kemarin. Marcella ini salah satu akun yang saya setia follow dari awal juga. Karena dan again kita generasi 90-an ada merchandise-nya, ada banyak sekali postingan-postingan yang selalu mengingatkan kita pada saat kita tumbuh besar kalau kata tadi Bang Adon. Sebetulnya message besarnya apa sih? Apakah sekedar hanya bernostalgia? Apalagi sekarang komunitasnya sudah banyak.
Mbak Marcella? Iya, sebenarnya awal mulanya tuh kan kalau boleh tahu dari buku ya, buku generasi 90-an. Niatan awalnya sebenarnya sesimpel aku pingin bawa kebahagiaan sederhana yang dulu dirasain waktu kecil buat aku mau kasih tahu nanti ke anakku, ke cucuku nanti kalau mungkin di zaman sekarang aja kan kebahagiaan udah muluk-muluk tuh harus punya smartphone apa, harus punya apa. Aku rasa makin bertambah zaman dan kemajuan teknologi, hal-hal kayak gini akan hilang. Jadi niatnya sesimpel pingin nyatet hal-hal kecil ini untuk suatu hari kalau udah makin gak ada, anak cucuku bisa bersyukur lah kalau adalah kebahagiaan sederhana di era 90-an itu gitu. Oke, jadi legasinya diturunkan Yes, gitu ya. Ada bukunya juga, merchandise dan lain-lain. Tapi sekarang gini, kalau saya lihat komunitasnya semakin banyak, semakin juga sering mengadakan pertemuan, konser juga sudah. Kenapa nggak bikin sesuatu yang kayak mungkin baksos gitu atau kunjungan kemana, berbagi cerita, berbagi nostalgia sama orang-orang atau teman-teman kita yang masih membutuhkan, Mbak Marcella? Pernah, kita di Ramadan kemarin kita bikin beberapa acara, memang ada proyek CSR generasi 90-an, teman-teman komunitas. Kita tuh lucunya sekarang baru generasi 90-an tuh udah ada di bidangnya masing-masing, yang jadi dokter udah di bidangnya, jadi seniman dan lain-lain. Akhirnya berbagai macam profesi generasi 90-an tuh suka datang ke panti asuhan, kemana kita adain bakti sosial. Lalu generasi 90-an next projectnya apa nih? Apakah memang digaungkan kembali supaya menyaingi hashtag kids zaman now dengan versus generasi 90-an atau apa? Ada visi misi yang lebih besar lagi mungkin dari Marcella? Proyek kita banyak sih, salah satunya mau bikin event kayak yang kemarin, Festival Mesin Waktu bareng kakak-kakak Best Jam. Terus tahun depan mau ada lagi. Mau keliling kota ya kita bareng ya? Iya, saya lah ya bener ya. Ya, acel nih. Diajakin lagi ya Best Jam. Ajakin lagi dong. Ya, Best Jam tuh paling dicari loh kalau di akun kita tuh kalau di survei. Terus generasi 90-an. Oke, sip-sip Marcella, nanti kita tunggu lagi program-program terbaiknya. Jangan lupa juga posting sesuatu hal yang kayaknya sebelum tidur kita reback lagi gitu ya. Memori-memori manis masa kecil. Sukses dengan generasi 90-annya. Dan Best Jam masih akan kembali, kita juga masih akan mengajak Anda untuk bernostalgia dan bernostalgila dengan hashtag generasi 90-an hanyalah di Newsline.